welcome back to Be Smart in English. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modal verb yang ketiga, yaitu must. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Must sepadan atau memiliki arti yang sama dengan have to dan to be obliged to. Jadi kalau kita mau menyatakan harus, bisa menggunakan must, bisa menggunakan have to, bisa menggunakan to be obliged to. Nah, nanti penggunaannya saya akan bahas satu persatu. Oke? Poin penting keempat dari must adalah untuk bentuk lampau, must berubah menjadi had to, artinya sama, yaitu harus ya. Nah, contoh kalimatnya begini. The maid must wash the dishes every day. Pembantu harus mencuci peralatan setiap hari. Nah, kita kalau bingung kenapa sih must berubah menjadi had to bentuk lampaunya, karena must itu tidak ada bentuk lampaunya. Jadi kalau mau menyatakan harus tapi dalam bentuk lampau atau past tense, must-nya berubah dulu menjadi have to. Yang tadi ya, have to, kemudian have to-nya diubah menjadi bentuk lampau, yaitu had to gitu. Tapi artinya sama, harus ya. Nah, contoh kalimatnya begini. Yang semula the maid must wash the dishes every day. Nah, bentuk lampaunya berubah menjadi begini. The maid, must-nya hilang, berubah menjadi had to. Di depannya tetap kata kerja bentuk ke satu ya. Karena to itu di depannya adalah kata kerja bentuk dasar. Jadi the maid had to wash the dishes last night. Pembantu atau ART harus mencuci peralatan tadi malam. Bedanya sama atas apa? Kalau yang must time signalnya adalah everyday, present tense ya. Tapi kalau had to, time signalnya adalah last night karena lampau ya. Jadi justru karena last night, maka must-nya berubah menjadi had to. Berikutnya kalimat negatif. Nah, ingat-ingat kalau must bentuk negatifnya adalah ditambahin not. Kalau have to, bentuk negatifnya adalah ditambahin do not atau does not ya. Nah, kalau had to, bentuk negatifnya adalah ditambahkan did not. Jadi harus menggunakan aturan tenses past tense ya. Jangan had not to, tapi did not have to. Jadi penggunaan tensesnya yang harus diingat-ingat adalah past tense bentuk negatif, yaitu ditambahkan did not, baru have to-nya balik lagi ke verb ke satu, yaitu have to. Nah, kata kerja setelah have to tetap nggak ada perubahan. Jadi yang berubah adalah had to-nya aja berubah menjadi have to karena ada did not ya. Kan kalau ada did, kata kerja bentuk keduanya balik lagi ke satu ya. Ini juga sama. Jadi had to-nya berubah menjadi have to karena ada did. Nah, bertanyanya gimana nih? Kalau bertanya, did-nya aja ditaruh di depan, not-nya hilang. Kemudian subjek. Jadi did the maid have to wash the dishes last night? Apakah pembantu harus mencuci peralatan tadi malam? Ya. Jadi ini polanya pola simple past tense aja yang perlu diingatnya ya. Nah, kalau menjawabnya menyesuaikan dengan pertanyaan, karena bertanyanya juga pakai did, jawabnya juga pakai did. Jadi nggak boleh yes he had, tapi yes she did. Nggak boleh no she hadn't, tapi no she didn't. Oke, berikutnya. Nah, poin penting kelima dari must ini adalah bentuk lampau had to ya. Had to itu kan tadi bentuk lampau dari must. Nah, had to itu sepadan dengan was were obliged to, artinya sama, yaitu harus ya. Nah, contohnya begini. The office boy had to follow the manager instruction. Office boy harus mengikuti
instruksi manajer. Nah, meskipun ini tanpa take signal past tense ya, kita udah mengetahui bahwa ini adalah konteksnya lampau atau past tense karena ada had to. Ya. Had to itu kan bentuk lampau dari have to. Nah, kalimat semulanya adalah the boy had to follow the manager instruction. Nah, bentuk to be obliged nya adalah had-nya hilangkan, kemudian diganti menjadi was were obliged to. Nah, karena the office-nya subjeknya satu tunggal ya, the office boy, maka to be yang digunakan adalah was. Tapi kalau the office boy-nya banyak, ada s-nya, boys-nya, makanya di sininya pakainya were ya. Tapi yang berubah cuman to be-nya aja. Obliged to-nya sama, kata kerjanya sama ya. Keterangannya juga sama. Jadi intinya had to itu sepadan dengan was were obliged to. Ya. Bentuk negatifnya tambahkan not aja setelah was atau setelah were ya. Subjeknya tidak ada perubahan, obliged to-nya juga tetap, kata kerjanya juga tetap. Nah, bentuk interrogatif atau pertanyaan sama seperti am is are ya. Ini juga sama. Was were-nya ditaruh di depan, baru subjek, baru obliged to, baru verb 1. Jadi ingatnya must, have to, dan am is are obliged to itu artinya sama, yaitu harus ya, tapi berada pada konteks present tense atau present time. Nah, tapi had to dan was were obliged to artinya sama, harus ya, tapi berada pada konteks lampau atau past tense. Cara jawabnya adalah karena bertanyanya pakai was, maka jawabnya juga pakai was. Jadi yes he was. Kalau tidak, negatif ya, no he wasn't. Poin penting ke-6 dari Mas ini adalah dalam bentuk future, Mas berubah menjadi will, have to ya, verb 1, artinya sama, yaitu akan harus. Jadi Mas itu bisa bentuk present, bisa bentuk past tense ya, bisa bentuk future tense. Nah, kalau future ini untuk menyatakan harus tapi di masa yang akan datang. Contohnya begini, yang semula dia harus meninggalkan ruangan sebelum makan malam. Nah, karena kita pengen menyatakannya dalam bentuk future ya, masnya berubah menjadi will have to. Jadi masnya hilang, artinya juga berubah menjadi akan harus gitu. Jadi misalkan kamu mau bilang, aduh besok aku harus jemput mama aku di airport, jadi bisa pakai must, tapi lebih cocok menggunakan will have to. Jadi kalau aku harus menjemput mama aku besok di airport, nah, besok itu kan future ya. Jadi I will have to pick my mother up from the airport tomorrow. Ya. Jadi masnya berubah menjadi will have to leave the room before dinner. Artinya sama, harus, tapi karena future ditambahkan will. Gitu. Bentuk negatifnya gimana? Tambahkan not aja setelah will. Sama setelah to be, sama seperti to be ditambahkan not setelah to be ya. Do not juga sama, tambahkan not setelah does ya, setelah do. Ini juga sama. Jadi jangan not setelah have to, tapi setelah model. Jadi she will not have to leave the room before dinner. Kalau bertanya gimana? Nah, yang dikedepankan will-nya. Ya. Will she have to leave the room before dinner? Akankah dia harus meninggalkan ruangan sebelum makan malam? Atau sama juga begini artinya, apakah dia akan harus meninggalkan ruangan sebelum makan malam? Ya. Jadi intinya kalau mau menyatakan akan tapi
bentuk yang akan datang atau future, tambahkan will, itu aja. Have to-nya tetap ya. Di depannya juga sama, yaitu verb 1. Cara menjawabnya tambahkan menggunakan will ya setelah subjek. Kalau tidak, tambahkan not setelah will. Jadi yes she will, atau no she will not, atau no she won't. Berikutnya, poin penting yang ketujuh atau yang terakhir dari Mas ini adalah dalam bentuk future tense, will have to sepadan dengan will be obliged to. Artinya akan harus ya. Jadi untuk menyatakan harus, tapi di masa yang akan datang itu bisa menggunakan will have to, bisa juga menggunakan will be obliged to ya. Nah, contohnya gini, kalimat awalnya adalah mereka harus merawat bayi itu sampai babysitternya datang. Nah, kita pengen ubah ke dalam bentuk future ya, tapi menggunakan will be obliged to. Jadi masnya hilang, diganti menjadi will be obliged to. Jadi harus diingat-ingat, kalau will langsung ke have, tapi kalau have di sini kan verb ke-1 ya, artinya harus. Jadi nggak usah pakai will, pakai be, langsung aja will have to, artinya akan harus. Tapi kalau pakai bentuknya yang obliged itu harus pakai be ya, mereka sama akan harus ya. Tapi ingat-ingat jangan lupa be, tambahkan be ya. Jadi yang semula they must take care of the baby berubah jadi they will be obliged to take care of the baby till the babysitter comes. Nah, bentuk negatifnya sederhana, tambahkan not aja setelah be. Jadi jangan setelah be, tapi setelah will ya, baru be gitu. Kalau bertanya, will-nya ditaruh di depan, baru subjek, kemudian be. Jadi susunannya cuman loncat aja will-nya ke depan. Jadi baru subjek, baru be, baru obliged to ya. Nah, di depannya verb ke-1 setelah obliged itu. Kalau menjawab, misalkan menjawab pertanyaan, karena bertanyanya pakai will, maka jawabnya juga pakai will. Ya, kalau negatif ditambahkan not setelah will. Jadi no they will not atau no they won't. Oke. Gimana? Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share-nya, dan subscribe Anda akan sangat membantu untuk kelangsungan hidup channel saya ini. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.